Oke, Ustazah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya yang semangat. Ayo, masih pagi. Jawabnya yang semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Selamat pagi. Semangat Ustazah doakan semoga kalian sehat semuanya ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita terlebih dahulu ya. Semoga pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar. Ya. Istidah dari jika berdoa Tapi jawab kan. baik. Baca surat Al-Fatihah dan sebelum belajar jangan Oke, semuanya sudah siap belajar hari ini? Siap ya? Ready? Yes, no, yes, I am ready. Jawab yang korak. Yes, we are ready. Are you ready? Yes, we are ready. Oke. Semuanya mikrofonnya dimatikan dulu ya. Ya, jadi hari ini hari Rabu, tanggal 4 Agustus 2021. Hari ini kita akan belajar matematika dan SBDP ya. Nah, matematikanya nanti kita belajar pengurangan pecahan ya. Lanjutan dari hari Senin kemarin ya. Oke, Ustazah mulai. Semua kemarin hari Senin itu semua matematikanya udah dibahas sih, Us. Iya, tapi kan ada ini lanjutannya. Kemarin kan part 1, sekarang part 2. Bisa terlihat di layar kalian ya? Oke. Ya, jadi hari ini kita akan belajar pengurangan pecahan desimal dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Ya, kalau yang hari Senin kemarin kita kan belajar pengurangan pecahan biasa yang berpenyebut sama dan berpenyebut tidak sama, ya kan? Nah, hari ini kita belajar
pengurangan pecahan desimal dan pengurangan berbagai bentuk pecahan. Nah, yang pertama kita belajar pengurangan pecahan desimal terlebih dahulu. Caranya, ya, yang perlu kalian ingat, kalau pecahan desimal, kemarin siapa yang masih ingat pecahan desimal itu apa? Pecahan desimal itu yang gimana sih? Pecahannya ada komanya, Us. Pecahannya ada komanya ya. Pecahan per 10, per 100, per 1000, dan seterusnya itu namanya pecahan desimal. Contohnya 0,5, 0,1, 0,25 itu namanya pecahan desimal. Nah, cara untuk pengurangannya ini hampir sama dengan penjumlahan pecahan desimal yang minggu lalu kita sudah pelajari ya. Jadi caranya adalah menggunakan cara bersusun ke bawah ya, bersusun ke bawah, dan jangan lupa luruskan tanda komanya ya, luruskan tanda komanya. Diluruskan dulu tanda komanya. Nah, contohnya seperti ini, coba kalian perhatikan. 0,27 dikurangi 0,07 dikerjakan dengan ini, maaf, pengurangan bersusun ya, pengurangan bersusun ke bawah. Jadi diluruskan komanya ya, 0,27 dikurangi 0,07. Diluruskan komanya. Setelah komanya sudah lurus, kita kerjakan. 7 dikurangi 7 sama dengan 0. 2 dikurangi 0 sama dengan 2. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jadi 0,2. Suaranya enggak ada, Us. Ada, Us. Ada suaranya. Berarti sinyalnya Ada, Us. Ada ya suaranya ya? Ada. Ada. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Jadi kalau sudah disusun seperti ini, dikurangkan ya. Hasilnya 0,27 dikurangi 0,07 adalah 0,20 atau 0,20 ya. Oke, lanjut. Contoh yang kedua. 0,6 dikurangi 0,12. Suara Ustazah terdengar? Dengar, Us. Jelas. Dengar, Us. Terus. Berarti sinyalnya Mas Rafif yang kurang baik mungkin. Oke, Ustazah lanjutkan ya. 0,6 dikurangi 0,12. Ingat, dikerjakan dengan cara bersusun ke bawah. Maaf, ini harusnya ini pengurangan ya. Jadi 0,6 dikurangi 0,12. Hati-hati, komanya harus diluruskan ya. Komanya diluruskan. Nah, karena di sini nggak ada angkanya, kita beri angka bantuan, dikasih angka 0 ya. Nah, Suaranya enggak jelas, Kapan ininya selesai kalau suaranya enggak jelas? Jelas. gimana? Saya. Mungkin sinyalnya Mas Rafif mungkin. Untuk di teman-temannya ini bisa dengar suara Ustazah. Coba dicek sinyalnya Mas Rafif. Oke, Ustazah lanjutkan. Ya, jadi komanya diluruskan lalu diberi angka bantuan, ini angka 0. Nah, 0 dikurangi 2 kan nggak bisa. Jadi kita pinjam depannya. 0-nya ini jadi 10. 10 dikurangi 2 sama dengan 8. Nah, ingat, ini tadi 6 kan dipinjam 1. Berarti masih 5. 5 dikurangi 1 sama dengan 4. 0 dikurangi 0 sama dengan 0. Jangan lupa ditulis komanya. Jadi hati-hati ya untuk pengurangan. Kalau nggak bisa dikurangkan berarti meminjam angka depannya.
Ya, meminjam 1, jangan lupa kalau sudah dipinjam berarti berkurang ya, berkurang 1. Sampai di sini ada pertanyaan? Jelas ya, paham ya? Oke, coba sekarang dihitung bersama-sama sebentar. Oke, coba dihitung dulu. 5,03 dikurangi 1,02. Ayo semuanya berhitung. Semuanya menghitung. Ya, Mas Ezar, berapa Mas Ezar? Berapa Mas Ezar? Bisa dinyalakan? 4,01 Us. 4,01. Oke, Ustazah, simpan dulu jawabannya. Mbak Zakira, berapa Mbak Zakira? 4,01 Us. 4,01. Oke, Ustazah simpan. Mas Muat, berapa Mas Muat? 4,01. 4,01. Oke, Mbak Zahra, berapa Mbak Zahra? 40,1 Us. 40,1. Ayo yang mana? Oke, kita lihat jawabannya ya. Yang benar adalah 4,01. Nah, kerjaannya itu disusun ke bawah ya, disusun ke bawah, lalu komanya diluruskan. Komanya harus lurus ya. Oke, lanjut. 3,51 dikurangi 0,2. Ayo, siapa yang sudah? Mas Ezar, berapa Mas Ezar? 3,31. 3,31. Oke, Ustazah simpan ya jawabannya. Mas Muad, berapa Mas Muad? 3,31. Ya, Mas Muad dulu. Berapa Mas Muad? 3,31. 3,31. Mbak Gendis, berapa Mbak Gendis? 3,31 Us. 3,31. Oke, Mas Java, berapa Mas Java? 3,31 Us. 3,31. Mas Fahru? 3,31 Us. 3,31. Mbak Silvi, berapa Mbak Silvi? 3,31 Us. Oke, 3,31. Good, Mas Java sudah menghitung ya. Disusun ke bawah. Oke, kita lihat bersama-sama. Ya, betul. 3,31 hasilnya ya. Good semuanya, good job semuanya. Jadi, dikerjakan disusun ke bawah. Tapi ingat, komanya harus lurus ya. Komanya ini harus lurus. Ya, komanya harus lurus. Nah, di sini walaupun angkanya bisa langsung turun ya. Oke, lagi 2,56 dikurangi 0,89 disusun ke bawah, komanya harus lurus. Us izin minum. Ya, silakan. Oke, Mas Rifki, berapa Mas Rifki? 1,67. 1,67. Mas Muad, berapa Mas Muad? 1,67. 1,67. Oke. Mbak Gendis, berapa Mbak Gendis? 1,7. 1, berapa Mbak Gendis? 1,67. 1,67. Mbak Zakira, Mbak Zakira. 1,67. Oke, good. Salam. Mas Zaim sama Mbak Salma juga jawab 1,67. Mas Bil juga. Saya Coba kita lihat. 1,67. 2,67.
Oke, kita lihat ini cara penyelesaiannya. Jadi caranya disusun ke bawah, komanya diluruskan ya. Hati-hati di sini. Kalau 6 dikurangi 9 dia nggak bisa, berarti minjam bannya ya. Jadi 16. 16 dikurangi 9 sama dengan 7. Nah, ini tadi kan dipinjam 1, berarti masih 4. 4 jadinya 14 dikurangi 8 sama dengan 6. Duanya tadi dipinjam 1, berarti tinggal 1. Jangan lupa ditulis komanya ya di sini. Jadi 1,67. Oke, sekarang kita belajar pengurangan berbagai bentuk pecahan. Jadi pecahan itu ada bermacam-macam ya bentuknya, ada pecahan desimal, ada persen, ada pecahan biasa, ada pecahan campuran ya. Nah, kalau ada pengurangan, pecahannya bentuknya berbeda, caranya adalah kalian ubah dulu menjadi bentuk pecahan yang sama ya. Jadi kalian ubah dulu pecahan menjadi bentuk yang sama. Ya, ingat ini untuk cara pengurangan bentuk pecahannya yang berbeda. Nah, contohnya seperti ini. 0,75 dikurangi 50% ya. 0,75 dikurangi 50%. Nah, di sini 0,75 kan bentuknya pecahan desimal. Sedangkan ini 50% ini adalah persen. Nah, kita harus menyamakan bentuknya dulu. Yang pertama, kita samakan menjadi bentuk desimal atau bentuk koma ya, pecahan ada komanya. Nah, 50%, ingat persen itu adalah per 100. 50 per 100. Ini sama dengan 0,5 ya. Jadi 0,75 dikurangi 50% adalah 0,75 dikurangi 0,5. Disusun ke bawah ya ini, disusun ke bawah, diluruskan komanya jadi 0,25. Ini cara yang pertama. Cara yang kedua kita samakan menjadi bentuk persen. Maaf, ini bentuk persen ya ini. Ya, gimana Mbak Silvi? Kepencet, Us. Kepencet ya. Oke, sudah lanjutkan ya. Jadi, cara yang kedua kita samakan dengan bentuk persen. Maaf, ini harusnya persen ya. Bentuk persen. Jadi, 0,75 itu sama dengan 75%. Ini 75 per 100 ya, atau 75%. Maaf ya, ini salah. Harusnya 75. 75 per 100 sama dengan 75%. Nah, jadi 0,75 dikurangi 50% sama dengan 75% dikurangi 50% sama dengan 25%. Nilainya sama ya, 0,25 hasilnya ini sama dengan 25% ini sama ya. Oke, selanjutnya 3,1 per 4. 3/1/4 dikurangi 0,25. 3/1/4 dikurangi 0,25. Di sini adalah pecahan campuran dan pecahan desimal. Nah, kita samakan dulu menjadi bentuk desimal ya. 3/1/4. Kalian kemarin sudah Ustazah buatkan untuk cara mudahnya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Kalau 1/4 itu sama dengan 0,25.
Jadi kalau ada 3 1/4 ini sama dengan 3,25 ya. Karena kemarin kan sudah Ustazah jelaskan untuk 1/4 itu sama dengan 0,25. Kalau ada 3 1/4 ini adalah 3,25. Kalau sudah sama-sama menjadi bentuk desimal, kita kurangkan ya. Kita kurangkan, disusun ke bawah. Hasilnya adalah 3. Oke, sekarang disamakan menjadi bentuk pecahan biasa. 0,25-nya kita ubah menjadi pecahan biasa. 0,25 itu sama dengan 25/100. Kalau disederhanakan menjadi pecahan yang paling sederhana itu adalah 1/4. Nah, 3 1/4 dikurangi 1/4. Ada pecahan campuran. Kita ubah dulu menjadi pecahan biasa. Dikali lalu ditambah. 4 kali 3 sama dengan 12. 12 ditambah 1 sama dengan 13. 13/4 dikurangi 1/4. Kita lihat dulu penyebutnya. Ternyata penyebutnya sama. Ya, penyebutnya sama. Berarti kita kurangkan pembilangan saja. Jadi 12/4. Kita sederhanakan, 12 dibagi 4, hasilnya adalah 3. Jadi sama ya, seperti yang tadi hasilnya. Jadi kalian bisa memilih, mau disamakan bentuk desimal atau menjadi pecahan biasa. Syaratnya adalah harus menjadi bentuk pecahan yang sama ya, disamakan dulu bentuk pecahannya. Oke, coba sekarang kalian hitung dulu. 3, 1/2 dikurangi 0,25. Dijadikan pecahan biasa dulu, pecahan biasa dulu. Oh, desimal dulu. Desimal dulu. Ya, dijadikan pecahan desimal dulu. Pecahan desimal dulu. Mas Ezar sudah ketemu jawabannya? Aku menghitung. Iya, dihitung dulu ya. Dijadikan pecahan desimal dulu cara yang pertama, coba. Semuanya menggunakan cara yang pertama dulu. Disamakan menjadi bentuk pecahan desimal. Berapa Mas Rafif? 3,35. 3,35. Oke, Ustazah simpan dulu ya jawabannya. Mbak Zakira, berapa Mbak Zakira? 2,80 Us. 2,80. Oke, Ustazah simpan dulu. Mas Ezar, berapa Mas Ezar? Belum nih, Us. Belum, tadi kamu sudah raise hand tadi. Sudah ketemu jawabannya. Mas Rafif tadi jawab 2,35. 3,35 Us. 3,35. Mbak Zakira jawab 2,80. Ya, mungkin ada jawaban lain atau jawabannya sama dengan Mas Rafif atau Mbak Zakira. Oke, Mbak Gendis, berapa Mbak Gendis jawabanmu? 3,25, Us. 3,25. Oke. Mas Ezar, berapa Mas Ezar? 3,25 kayaknya, Us. 3,25 kayaknya. Wah, nggak percaya diri ini. Harus percaya diri dong. Mbak Afa, berapa Mbak? Salah, Us. Tadi ada yang salah. 3,25 Us. 3,25 Us jawabannya Us tadi Us. 3,25 Us. Salah Us saya Us. Mas Java, berapa Mas? Salah. 3,25, Us. 3,25. Oke, 3,25. kita lihat dulu jawabannya.
3,25. Nggak apa-apa, yang kurang tepat belajar lagi, hitung lagi Iya ya. betul, Lebih teliti lagi. 3,25. Tadi ada yang salah sedikit, Us. Sudah berani mencoba? 0,5 dikurangi kok jawabannya 5, Us. Kudune 10, Oh Us. iya. Iya, harus lebih teliti lagi ya. Jadi kalau matematika itu menghitungnya pelan-pelan, yang teliti ya, jangan buru-buru. Oke, coba perhatikan di sini. Ya, 3/1/2. Ini kita jadikan pecahan desimal. Ya kan, diubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Dikali lalu ditambah. Jadinya 7/2. Nah, untuk mengubah menjadi pecahan desimal, kita jadikan per 10. Ya, kalau pernya 2, penyebutnya 2, biar jadi 10, kita kalikan 5 ya, kita kalikan 5. Jadi 7 dikali 5 35, 2 dikali 5 sama dengan 10. Jadinya 35/10. Ingat, kalau per 10 berarti ada satu angka di belakang koma ya, ada satu angka di belakang koma. Jadi ini 35 ditulis dulu 35, lalu dilihat per 10. Oh, berarti ada satu angka di belakang koma, berarti 3,5. Kalau cara cepatnya, kemarin kan sudah Ustazah buatkan yang perlu kalian ingat itu, kalau 1/4 itu 0,25, kalau 1/2 itu 0,5 ya. Kalau kalian sudah hafal itu, berarti langsung cepat. Oh, ada 3/1/2, berarti langsung 3,5 gitu ya. Nah, kalau sudah sama-sama bentuk desimal, kita susun ke bawah, dikurangi ya. Dikurangi, susun ke bawah. Ingat, harus lurus komanya. Komanya harus lurus. Nah, di sini nggak ada angka, berarti kita beri angka bantuan yaitu 0. Ya, kita kasih angka bantuan 0 di sini. Kalau sudah, dikurangi ke bawah. Ini 0 kurangi 5 nggak bisa, berarti jadi 10. Ini 10 dikurangi 5 sama dengan 5. Nah, di sini dipinjam 1, berarti masih 4. 4 dikurangi 2 sama dengan 2. Lalu 3-nya turun. Komanya jangan lupa, jadi 3,25. Sekarang kalau caranya pecahan, coba caranya pecahan, dijadikan pecahan. Semuanya dijadikan pecahan. Ditulis dulu, jangan langsung yang tadi. Jawabannya sama kayak yang tadi, tapi bentuknya ini pecahan ya. Dihitung dulu. Hitung dulu, diubah menjadi pecahan biasa. Mbak Gendi sudah? Sudah ada caranya, Us, kan? Ya, berapa Mbak Gendis? 3/1/4. 3/1/4. Oke, coba yang lain. Diubah jadi pecahan biasa ya. Mas Rifki. Sama, Us. Berapa jawabannya? 3/1/4. 3/1/4. Mas Muat. 3/1/4. Tadi sudah jawab Us waktu awal dihitung kepecahan. Oh, sudah langsung ke pecahan. Oke, Mas Ezer. Berapa Mas Ezer? 3/1/4, Us. 3/1/4. Mbak Zakira? 3/1/4, Us. 3/1/4. Mas Java? 3/1/4, Us. 3/1/4. Oke, Mas Bill juga jawab itu. Mbak Revi? 3/1/4, Us. 3/1/4. Oke, kita lihat caranya. Ya, jadi yang cara yang pertama tadi diubah menjadi bentuk desimal. Kalau yang cara kedua ini disamakan menjadi bentuk pecahan biasa ya. 0,25 itu 25/100. Berarti sama dengan 1/4 ya. 1/4. Lalu dikurangi 3/1/2 dikurangi 1/4. Coba menjadi pecahan biasa dulu.
Caranya dikali lalu ditambah. Dikali lalu ditambah ya. Menjadi 7/2. Kurangi 1/4. Dilihat dulu penyebutnya sudah sama atau belum. Kalau belum sama, disamakan dulu dengan mencari KPK-nya. KPK-nya adalah 4 ya. 4 dibagi 2 dikali 7. 4 dibagi 4 dikali 1 ya. Jadi caranya dibagi lalu dikali atasnya ya. Hasilnya adalah 13/4. Kita sederhanakan. Karena pembilangnya lebih besar dari penyebut, jadi kita ubah menjadi pecahan campuran. 13 dibagi 4 dapat 3, sisanya 1 ditaruh atas sebagai pembilang. Per 4 penyebutnya tetap. Jadi nilainya sama ya, 3,25 sama 31/4 ini nilainya sama ya. Oke, sekarang ayo lagi. 1/2/5 dikurangi 0,45, jadikan pecahan biasa dulu. Pecahan biasa dulu. Jadikan pecahan biasa dulu ya. Oke, Mas Muad, berapa Mas Muad? 19/20 Us. 19/20. Oke, Ustazah simpan dulu ya jawabannya. Mungkin teman-temannya yang lain mau jawab apa? Jawab 19/20. Selanjutnya siapa yang mau menjawab lagi? Raise hand ya. Mbak Zakira, berapa Mbak Zakira? 19/20 19/20. Oke, Mas Ezar juga jawab 19/20. Oke, kita lihat bersama-sama. Nah, kita ubah menjadi pecahan biasa ya. 1/2/5 dikurangi 0,45. 0,45 dilihat di sini ada 2 angka di belakang koma. Berarti ini adalah per 100 ya. 45/100. Kita sederhanakan, dibagi 5 semua. 45 dibagi 5 sama dengan 9. 100 dibagi 5 sama dengan 20. Jadi 1/2/5 dikurangi 9/20. Di sini ada pecahan campuran, diubah dulu menjadi pecahan biasa ya. Diubah dulu menjadi pecahan biasa, dikali lalu ditambah. Lalu dilihat penyebutnya, kalau belum sama disamakan dulu ya, mencari KPK-nya 20 sama 5. Ternyata KPK-nya adalah 20 ya. 20 dibagi 5, 4 ya, sama dengan 4. 4 dikali 7 sama dengan 28. 20 dibagi 20 sama dengan 1. 1 kali 9 sama dengan 9. 28 dikurangi 9 sama dengan 19/20. Oke, sekarang cara yang kedua, diubah menjadi pecahan desimal. Tadi sudah Ustazah buka beberapa detik ya. Oke, diubah menjadi pecahan desimal. Berapa Mbak Afaf? 0,9 0,95. 0,95. Oke. Ada caranya?
1/2/5 itu kalau diubah menjadi pecahan desimal berapa Mbak Afaf? Dijadikan pecahan biasa dulu, lalu karena itu kan per 5 ya, penyebutnya 5, berarti dijadikan per 10, dikalikan 2 semuanya. Yang atas dikalikan 2, yang bawah juga dikalikan 2. Ayo coba semuanya dihitung dulu. Mas Muat, berapa Mas Muat? 0,05. 0,05 ya. Oke, Ustazah simpan dulu. Mas Rizky, Mau tanya. jawab. Aku Gimana? mau tanya kok. Mau tanya, Itu kok bisa dikalikan 2 itu gimana toh? kok bisa dikalikan 2? Oke, kita bahas ya kalau gitu ya. Nah, ini kalau namanya pecahan desimal ya, pecahan desimal itu kan tadi sudah Ustazah jelaskan pecahan yang per 10 ya, per 10, per 100, per 1000. Nah, ini kita jadikan per 10. 1/2/5 karena ini penyebutnya kan 5, biar jadi 10 pernya ini kita kalikan 2 ya, dikalikan 2 semua. Jadi 1/2/5 ini pecahan campuran diubah menjadi pecahan biasa dulu. 5 kali 1 ditambah 2 sama dengan 7. Penyebutnya tetap 5. Biar jadi per 10 dikalikan 2 semua. Ya, dikalikan 2 semuanya. 7 kali 2 sama dengan 14. 5 kali 2 sama dengan 10. Nah, kalau sudah seperti ini, per 10 berarti dia satu angka di belakang koma. 14-nya ditulis dulu, lalu ditulis komanya. Ada satu angka di belakang koma, ya, ini per 10. Nah, kalau sudah sama menjadi pecahan desimal, kita kurangkan dengan ini 0,45. Disusun ke bawah, komanya diluruskan ya. Nah, karena di sini nggak ada angkanya, kita beri angka bantuan, angka 0. Ya, 0 kurang 5, jadinya ini 10 kurangi 5 sama dengan 5. Dipinjam 1, tinggal 3. 13 dikurangi 4 sama dengan 9. Ya. Nah, satunya tadi udah dipinjam, berarti 0. Jangan lupa komanya ditulis. Jadi 0,95. Kalau dijadikan pecahan biasa, 95 per 100. Disederhanakan jadi 19 per 20. Jadi nilainya sama ya, 19 per 20 sama 0,95 itu sama. Jadi kalian tinggal pilih, mau disamakan menjadi pecahan desimal atau mau disamakan menjadi pecahan biasa. Pilih yang paling mudah. Tapi kalau ada soal pilihan ganda, kalian lihat dulu pilihan jawabannya. Kalau pilihan jawabannya itu desimal, berarti kalian ubah menjadi pecahan desimal semuanya. Ya, kalau pilihan jawabannya itu pecahan biasa atau pecahan campuran, berarti kalian ubah menjadi pecahan biasa terlebih dahulu. Gimana, paham? Gimana Mas Rafif? Mas Rafif mau bertanya? Oh iya, kalau di PH nanti soal matematikanya itu jawabannya ada desimal sama persen itu gimana? Desimal sama pecahan biasa itu harus gimana, Us? Ya berarti harus menghitung dua-duanya, menghitung dengan cara desimal sama cara pecahan biasa. Nanti dipilih jawaban yang paling tepat yang mana. Ya. Oh, ya. Oke. Ya, sekarang soal cerita. Soal cerita pengurangan pecahan. Ini ada dua contoh. Coba kalian perhatikan dulu. Contoh. Bedanya apa namanya soal cerita sama soal nggak cerita pengurangan pecahan itu sama atau cara mengerjakannya, cuman kalau yang cerita ada ceritanya gitu terus. Iya, betul sekali Mas Rafif bertanya dijawab sendiri. Oke. Ya, ya benar, kalau soal cerita ada ceritanya,
Kalau langsung soal berarti bukan soal cerita karena nggak ada ceritanya ya. Oke, Ustazah lanjutkan. Coba kalian perhatikan di sini. Ada dua contoh soal cerita ya. Soal yang pertama, ibu membeli 1/1/2 kilogram telur dan 2/1/4 kilogram tepung. Berapa kilogram seluruh belanjaan ibu? Nah, kalau ada soal cerita, harus kalian pahami dulu. Ini dijumlahkan atau dikurangkan ya. Nah, kalau dari sini kita lihat dari kata dan ini. Ya, jadi ibu membeli telur sama tepung. Lalu pertanyaannya berapa kilogram seluruh? Semua. Berarti ini adalah dijumlahkan ya. Dijumlahkan. Karena ada kata dan ini seluruh. Jadi dijumlahkan ya. 1/1/2 ditambah 2/1/4. Karena ini pecahan campuran, bisa diubah menjadi pecahan biasa atau dijumlahkan seperti ini. 1 ditambah 2 dulu, lalu yang ininya disamakan penyebut. Ya, jadi 3/4. Nah, coba perhatikan soal yang kedua. Persediaan gula ibu 2/1/4 kilogram. Gula tersebut digunakan untuk membuat kue 1/1/5 kilogram. Sisa gula yang dimiliki ibu adalah titik-titik kilogram. Nah, kalau di soal yang kedua ini ada kata sisa. Biasanya kalau ada kata sisa ini adalah pengurangan ya, dikurangi. Jadi 2/1/4 dikurangi 1/1/5 dikerjakan seperti pengurangan pecahan biasa ya. Sekarang coba perhatikan yang ini. Bu Risma mempunyai 1/4 kilogram gula putih. Gula itu baru saja digunakan untuk membuat minuman 1/8. Berapa sisa gula putih yang dimiliki Bu Risma? Nah, digunakan berarti itu adalah dikurangi. Biasanya ada kata digunakan, dipotong. Lalu nanti pertanyaan terakhirnya adalah sisa. Itu berarti soal cerita untuk pengurangan ya, dikurangi. Dilihat kalau penyebutnya belum sama, disamakan dulu ya. Oke, ini tugas hari ini. Tugas matematika hari ini bisa kalian tulis di buku tulis matematika ya. Ditulis di buku matematika. Tulis judulnya dulu, tugas matematika. Hari Rabu 4 Agustus 2021. Jangan lupa nanti ditulis cara pengerjaannya ya. Cara pengerjaannya ditulis dulu. Us, mana us soalnya us? Nah ini soalnya. Ini 5 soal. Mana us? Nggak kelihatan, cuman ada tulisan contoh gitu doh us. Di yang lain kelihatan ya? Kelihatan us. Kalian nggak kelihatan us. Coba Mas Rafif keluar dulu, nanti ikut join lagi ya. Mungkin sinyalnya masih kurang itu. Oke, ditulis dulu soalnya ya. Kelihatan. Terima kasih.
Gimana Mbak Zakira? Oh, boleh kalian milih, boleh dijadikan pecahan desimal, boleh dijadikan pecahan biasa. Gimana Mbak Afaf? Kepincut us. Oh iya. Jadi untuk soal nomor 3 sampai nomor 5 itu kalian milih bisa diubah menjadi pecahan biasa, pecahan desimal atau persen. Ya. Pilih menurut kalian yang caranya Berarti mudah. dijadikan pecahan biasa enggak apa-apa ya, Us? Enggak apa-apa. Yang penting hitungnya yang teliti. Ya. Ayo ditulis dulu Mas Raffi. Ustazah beri waktu 10 menit dikerjakan sekalian ya. Diberi cara. Nanti setelah itu kita akan belajar SBDP. Yang ini dikerjakan dulu matematikanya, Ustazah beri waktu 10 menit. Kalau nanti nggak cukup, bisa dilanjutkan setelah pembelajaran. Terus berapa menit? 10 menit. Boy. Mulai dari sekarang. Tet. Ibu memiliki tali rapia sepanjang 3,31 per 2. Dihitung yang teliti ya. Kalau nomor 1 sama nomor 2 ini disusun ke bawah, diluruskan komanya ya. Us boleh minum. Iya, silakan minum dulu enggak apa-apa. Boleh dikerjakan nanti, boleh dikerjakan sekarang ya, dicicil biar nanti enggak numpuk tugasnya. Iya, boleh dikerjakan nanti Mbak Air. Dikerjakan sekarang juga enggak apa-apa. Masih ada waktu. Ya.
Suaranya Sudah. apa teh itu Us? Suaranya apa tuh itu Us? Kok tutut? Suara, suara mobil, klakson mobil. Mungkin truknya gudang garam Us. Masih ada waktu 4 menit lagi. Baru kita belajar SPDP. Ada yang sudah selesai sama jawabannya? Yang sudah selesai nanti difoto, lalu dikirimkan ke Usdita ya. Jangan lupa ditulis judulnya dulu, tugas Allah matematika. Us. Lalu tanggalnya hari ini, harinya. Ditulis nama juga. Jadi biar nanti Ustazah kalau menilai kalian, rekapnya mudah. Oh ini tugasnya Mas Tafif, oh ini tugasnya Mbak Zakira. Ya. Ditulis namanya di atas. Dihitung yang teliti ya. Dihitung yang teliti, pelan-pelan, nggak usah buru-buru. Kalian dengar suaranya Zahra juga enggak? Dengar, Us. Dengar Ya. Us. Iya, karena Zahra kan di depan situ, di depan kelas, kita di dalam kelas, jadi suaranya agak itu. Loh, Uzara di depan kelas Us. Iya.
Di kelas depan maksudnya. Oh alah, di depan kelasnya 5A gitu dong. Iya, betul. Dan kalau ada suara yang rame itu suara Pak Tukang. Sebelah kelas ini, kelasnya masih dicat. Temboknya masih dicat. Jadi ada ramai Pak Tukangnya. Pakai masker, Us. Iya, pakai masker. Semuanya pakai masker. Gimana? Sudah selesai? Menulis soalnya sudah selesai ya? Soalnya aja, soalnya itu sudah selesai. Gimana Mas Muat? Us, yang nomor 5 itu boleh pakai cara cepat nggak, Us? Boleh. Oke, Mas Rifki sudah. Oke. Mas Rafif sudah nulis soalnya? Mas Rafif sudah nulis soalnya? Terus. Sudah selesai sampai nomor 5? Belum, dan 1 menit lagi ya. Kalau belum selesai nulis soalnya bisa di screenshot dulu nggak apa-apa. Oke, sudah ya. Yang belum selesai nulis soalnya bisa di screenshot dulu nggak apa-apa. Oke, karena waktunya sudah habis waktunya, kita sekarang belajar SPDP ya. Semuanya masih semangat belajar, masih semangat belajarnya. Ayo kameranya dinyalakan dulu. Kameranya dinyalakan dulu semuanya. Biar Ustazah tahu mana yang ngantuk, mana yang semangat, mana yang baru bangun tidur. Ayo, dinyalakan dulu kameranya. Semuanya sudah sholat duha kan? Sudah sholat duha ya? sudah. Udah, Us. Sudah, Us. Put semuanya. Jangan lupa ya mengisi formulir penilaian ya, diingatkan ke ayah bundanya supaya mengisi setiap hari ya penilaian kitab dan penilaian keagamaan ya, diingatkan ayah bundanya. Oke, kameranya dinyalakan dulu Mas Fahru, Mas Rifki, Mbak Air, Mas Danu, Mbak Salma, Mas Jaim, Mbak Silvi, ya, kameranya dinyalakan. Kita tepuk semangat. Kita tepuk semangat dulu biar makin semangat. Ya. Ayo, kameranya dinyalakan dulu biar Ustazah tahu mana yang bergerak, mana yang masih rebahan-rebahan. Kameranya dinyalakan dulu. Oke, siap ya. Mikrofonnya bisa dinyalakan biar suaranya nanti terdengar. Semangatnya kalian biar terdengar nanti. Oke, tepuk semangat. Oke. Semangat ya, sudah semangat. Semangat. Sudah habis ngomong ya? Oke, jadi tadi kalian sudah belajar matematika pengurangan pecahan ya. Pengurangan pecahan kalau
ada berbagai bentuk pecahan, pecahannya nggak sama, bentuknya disamakan dulu baru dikerjakan. Kalau pecahan desimal, pengurangannya disusun ke bawah, komanya diluruskan ya, jangan lupa itu. Oke, sekarang kita belajar SPDP. Bisa terlihat di layar kalian ya? Bisa. Bisa, Us. Oke, hari ini SPDP-nya adalah tema 1 subtema 3 ya. Jadi di tema 1 itu kita belajar tentang gambar cerita ya. Kemarin di minggu yang pertama itu kita belajar gambar cerita, gambar ilustrasi, lalu ada cover buku ya kan, kalian sudah belajar. Nanti tugasnya juga ada buat komik lagi, buat komik. Nanti kita lihat dulu ya tugasnya apa ya nanti ya. Oke, jadi Gue gak gambar. kenapa kalau gambar? Saya enggak pintar di gambar, Us. Cuman pintar gambar yang saya seneng. Semuanya ya harus suka. Oke, jadi di tema 1 itu tentang gambar cerita ya, gambar cerita. Lalu kemarin kalian sudah membuat gambar cerita. Gambarnya cover enggak buku ada, Us. atau sampul buku. Gambarnya terlihat ya? Enggak, Us. Mas Enggak. Raffi berarti keluar dulu, join lagi ya, kayak tadi. Oke. Ya, jadi hari ini kita belajar tentang komik. Apa arti dari komik? Ciri-cirinya gimana sih komik itu? Lalu contohnya Belum bagaimana? bisa, Us. Saya sudah keluar sama masuk. Sudah bisa gambarnya? Belum kelihatan. Gambarnya Belum, apa nih? Us. Gambarnya D. Huruf D. Coba dikeluar lagi. Coba dikeluar lagi, masuk lagi sampai ada gambarnya. Yang lainnya bisa terlihat ya gambarnya ya? Bisa. 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 Bisa, Us. Bisa Mas Raffi? Belum. Belum bisa. Coba cari sinyal dulu ya Mas Raffi ya. Iya, dah. Atau nanti Ini bisa lihat di materinya YouTube. yang disampaikan sama Usnya ini sama yang ada di modul tak, Us? Ya, di modul ada, di buku tema paket ada, nanti di YouTube juga ada ya. Di Nanti tema paket bisa halaman berapa, Us? di paket sebentar. Di paket itu ada di halaman berapa ya? Sudah bukakan dulu ya. Sebentar. Kalau di paket itu ada di halaman bentar ya, Ustazah bukakan dulu. Coba dicari di subtema 3 tentang komik. Tentang komik itu ada di halaman berapa ya? Ini ada di halaman 176. Ada di halaman 176. Ini tentang ciri-cirinya. Ada di halaman ada di halaman ini juga 141. Sudah Pengertiannya kelihatan, ada di Us. Alhamdulillah PPT-nya. Alhamdulillah sudah kelihatan. Oke, Ustazah lanjutkan ya. Jadi hari ini kita belajar tentang komik. Komik. Nah, ini coba. Apakah kalian tahu apa nama bentuk seni di samping? Ini ada gambar apa ya? Komik. Ini adalah komik ya. Komik ada gambarnya kotak-kotak, lalu ada teks bacaannya di dalam bentuk gelembung-gelembung seperti ini. Ini namanya komik. Jadi pengertian komik adalah suatu bentuk seni
yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak dan disusun sedemikian rupa sehingga membentuk jalinan cerita. Jadi, kalau ada gambarnya kotak-kotak, tapi dia tidak bergerak ya, gambarnya disusun dan bisa nyambung ceritanya. Itu namanya komik ya. Itu adalah pengertian komik. Suatu bentuk seni yang menggunakan gambar-gambar tidak bergerak. Ini dan komik yang rupa. Iya, komik itu. detektif. Oke. Biasanya komik dicetak di atas kertas dan dilengkapi dengan teks. Ada bacaannya ya, ada dialognya. Nah, teks dalam komik itu fungsinya apa sih? Fungsinya adalah untuk menjelaskan, melengkapi, dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Jadi ada gambarnya, tapi juga ada teksnya. Nah, teks atau kata-katanya itu biasanya dalam bentuk gelembung-gelembung. Jadi ada gelembungnya, lalu di dalam gelembung itu ada teksnya, dialognya ya. Diserasikan dengan gambar. Jadi kalau gambarnya misalnya ngasih makan ikan, berarti itu paling nanti ada kata-katanya aku memberi makan ikan gitu. Jadi harus nyambung ya, gambar sama teksnya itu nyambung ya. Jadi fungsi dari teks itu adalah untuk menjelaskan, melengkapi dan memperdalam penyampaian gambar secara keseluruhan. Nah, sekarang ciri-cirinya komik di buku paket kalian ada di halaman 171. Di halaman 171 bisa kalian buka juga, di situ ada ciri-ciri komik. Maaf, 100 berapa tadi ya? 176, maaf, halaman 176. Di situ ada ciri-ciri komik. Yang pertama adalah hadir untuk menyampaikan cerita. Hadir untuk menyampaikan cerita. Pesan dan informasi disampaikan dengan menggunakan teks dan gambar ya. Yang kedua adalah proporsional. Apa maksudnya dari proporsional? Proporsional itu keberadaan gambar dan teksnya itu berimbang, membuat pembaca komik seakan-akan terlibat dan berperan ke dalam cerita. Itu adalah proporsional, ciri yang kedua. Ciri yang ketiga adalah menggunakan bahasa percakapan. Jadi dialog seperti itu ya, percakapan. Seperti ngobrol. Bahasanya seperti ngobrol ya. Bahasa yang digunakan adalah bahasa sehari-hari yang mudah untuk dipahami. Itu ciri yang ketiga. Lalu ciri yang keempat. Ciri yang keempat biasanya bersifat kepahlawanan. Umumnya isi cerita komik akan cenderung membuat pembaca mempunyai rasa atau sikap kepahlawanan. Lalu yang kelima, penggambaran watak secara sederhana. Penggambaran watak dalam komik dibuat secara sederhana agar pembaca mudah memahami isi cerita dan menangkap pesan yang akan disampaikan dalam cerita. Jadi wataknya itu biasanya sederhana biar kalian yang membaca itu langsung paham. Ini maksudnya gimana sih? Ini pesannya apa yang disampaikan dari komik ini. Nah, lalu yang keenam biasanya itu komik itu menyediakan humor atau hiburan ya. Kata komik berasal dari komik yang berarti jenaka. Humor dalam komik disajikan secara lugas sehingga akan mudah dipahami pembaca dan biasanya humor yang disajikan sering terjadi dan ada di masyarakat. Contohnya seperti ini. Ya, ini ada siapa ya ini namanya? Vivi, namanya Vivi dia. Dia sedang berpuasa. Ini saat berpuasa masih jam 2 siang. Kata Vivi masih lama lagi maghribnya. Padahal sudah haus banget nih. Masih jam 2. Dia naik kursi, ya kan, naik kursi, terus jamnya diputar jadi jam 6. Jadi jam maghrib dong. Beres. Jadi ini humor ya, ini lelucon ya. Tapi kalian nggak boleh ditiru ini nggak boleh ditiru. Kalau puasa ya harus sabar ya, ditunggu sampai. Beda cepet.
Di situ Terus Habis itu buka terus dosa. lihat, iya, tapi orang nggak tuanya boleh tahu seperti toh, itu. kalau kalau maghrib itu ada suara azannya. Nah iya, ini kan mungkin dia masih Harinya kecil juga ya, mulai dia belum gelap. Lah itu masih jam 2 siang ya. Mungkin Siang. biar kayak Gimana? adan nonton YouTube adan us. nonton YouTube Azan. Ini kan komik lelucon ya, komik humor. Jadi biar lucu seperti ini. Tapi kalian nggak boleh ditiru ya, nggak boleh meniru ini. Ini mungkin dia juga masih kecil, masih belajar puasanya ya. Kalau kalian kan sudah kelas 5, jadi kalau puasa ya harus nunggu sampai maghrib. Nunggu benar-benar ada adzan maghrib ya. Jangan nanti adzan duhur, sudah adzan. Padahal kan masih duhur. Ya. Adik saya yang umur 4 tahun dulu pernah puasa puasa hampir maghrib jam 4 sore minta minum kehausan. Oh iya, karena masih belajar ya, masih kecil ya. Gimana Mas Iya, Eza? tapi pernah puasa beduk itu full us. Aku setiap hari puasa us, puasa uyah. Apa bahasa Uya itu? Oke, jadi kembali ke komik ya. Jadi komik tadi ciri-cirinya ada 6. Hadir untuk menyampaikan cerita. Yang kedua proporsional. Yang ketiga itu menggunakan bahasa percakapan. Yang keempat bersifat kepahlawanan. Yang kelima penggambaran wataknya sederhana. Yang keenam biasanya menyediakan humor atau lelucon. Nah ini contoh komik lagi, judulnya Belajar. Ini ada Alifa sedang belajar, dia pusing, aduh pusing. Pusing kan, terus datang ayahnya. Kenapa Mana us Pak? gambarnya us? Ini ada gambarnya. Tidak ada. Belum muncul berarti. Yang lain muncul ya? Yang lain muncul gambarnya. Terus. Oke, nanti bisa lihat di YouTube ya Mas Rafif ya, kalau mau tahu gambarnya. Atau di modul sudah ada di modul. Oke, ini ayahnya datang menghampiri si Alifa. Susah banget, Alifa nggak bisa, dia pusing. Tugasnya susah banget Pak, Alifa males kerjainnya. Wah, Alifa ini. Lalu si ayahnya bilang, jangan malas dong, rajin belajar itu bisa memudahkan jalan kita ke surga loh. Coba sini kakak bantu Alifa belajar. Iya Pak, tolong ajarin Alifa ya. Nah di sini ada hadisnya. Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan ke surga. Jadi kalian semua harus rajin belajar, gak boleh males-malesan ya. Ini contoh yang kedua, ada Kak Diko membeli ikan dipindahkan ke dalam akuarium. Nah di sini teksnya itu nyambung ya sama gambarnya ya. Di sini gambarnya Kak Diko sedang memindahkan ikan ke akuarium. Lalu yang kedua, Bobby mengambil ikan diletakkan di lantai sama si Bobby, adiknya Kak Diko. Apa ini ikannya ditaruh di lantai? Lalu Kak Diko melihat ikannya di lantai. Kak Diko bertanya ke ibu, "Ibu, mengapa ikanku di lantai?" katanya. Lalu Bobby menghampiri kakaknya, "Aku yang memindahkan Kak, kasihan ikannya kedinginan." Ikan memang hidup di air, Bobby. Jadi ini adiknya nggak tahu, dikira ikannya itu kedinginan di dalam air ya, terus diletakkan di bawah lantai. Ini juga termasuk humor ya, lucu ya. Oke, jadi ini contoh dari komik. Nah, tugas hari ini adalah ada 5 soal. Jadi tugasnya mengerjakan soal ini ya, ditulis di buku atau di screenshot ya, di screenshot karena ini waktunya sudah mepet mau bahasa Arab sama Us Olive ya. Bisa di screenshot atau dicatat dulu di buku tematik ya. Ditulis judulnya tugas SPDP Rabu 4 Agustus 2021. Ada 5 soal.
Ini soalnya panjang-panjang tapi jawabannya pendek. Bisa di screenshot dulu, enggak apa-apa. Nulisnya nanti ya. Berarti ada 2 soal yang harus dikerjakan. Iya, soalnya yang matematika tadi sama SPDP ini. Lo SPDP-nya yang bergambar tadi enggak, Mas? Enggak. Hari ini enggak ada tugas menggambar. Hari ini tugasnya Tadi mengerjakan kok minta screenshot. Enggak. Enggak apa-apa. Ya, enggak malah. Bentar. Screenshot. Ini Bisa di screenshot dulu ya. Sudah? terus. Ya. Sudah. Sampun. Ampun. Us. Ya. Komiknya kok masih dulu, Cus. Oke, setelah ini Olive ya, kalian bahasa Arab. Jadi disiapkan dulu buku bahasa Arab ini. Sudah ya? Enggak sabar Us denger lagunya, pakai lagu apa Us? Buat bahasa Arab. Olive nanti mau menyanyi ya. Jadi, kalian harus semangat ya nanti menyanyinya ya. Tapi saya masih ngantuk. Oke, kameranya dinyalakan dulu semuanya. Terus. Kameranya dinyalakan dulu semuanya. Oke, kameranya dinyalakan dulu. Jadi tadi kita sudah belajar matematika pengurangan pecahan ya. Nanti tugasnya jangan lupa dikerjakan lalu dikirim ke Usdita. Dan yang BDP tugasnya tadi ada 5 soal dikerjakan, dicari jawabannya di modul, di buku paket juga ada ya. Oke, tetap semangat belajar di rumah ya, tertib ibadahnya lebih tertib lagi, jaga kesehatan dan jangan lupa patuh sama ayah dan bunda ya. Lalu diingatkan ke ayah bundanya untuk selalu mengisi formulir penilaian sikap dan keagamaan setiap hari ya. Oke, sekian pembelajaran dari Usdita. Setelah ini sama Olive ya. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tunggu Olive dulu ya. Jangan kemana-mana. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Silakan semuanya diaktifkan kameranya. Sudah mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sobahul. Kaifa halukum? Ustazah Oli. Alhamdulillah, Ustazah Olive bi khair aidan, syukran. Mada ad-darsul an? Ad-darsul an al-lughatul arabiyyah. Al-lughatul arabiyyah. Baik anak-anak, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berjumpa bersama dalam keadaan sehat. Pagi hari ini kita akan belajar bersama untuk mufradat atau kata-kata yang kemarin telah kalian pelajari. Jadi kita akan mengulang lagi mufradat yang telah kita pelajari. Kalau minggu kemarin kita sudah belajar untuk cara membaca. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mufradat itu dengan dinyanyikan. Sesuai janji Ustazah minggu kemarin. Nah, minggu ini kita akan belajar bernyanyi bersama untuk mufradat fil bait. Ustazah dulu ya. Aku dulu. Nanti pas nyanyi di Dapat video nada nggak baru. harus dibuat nggak harus tugas sekolah. Ya, mufradatnya insya Allah mudah, kalian bisa mengikuti nadanya. Ustazah mau tanya, ini layar yang Ustazah bagikan sudah terlihat? Belum. Sudah. Ada yang belum terlihat? Belum, saya belum. Ampun. Coba yang belum dicek dulu saat itu sinyalnya, mungkin sinyalnya masih kurang kuat sehingga belum terlihat untuk PPT-nya. Baik anak-anak, Ustazah mulai dulu. Untuk yang pertama, kita akan membahas tentang mufradat fil bait yang minggu kemarin sudah kita pelajari untuk bisa mengetahui bahasa Arab yang ada di rumah, kosakata yang ada di rumah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mufradat yang telah kita pelajari dengan nada lagu, dengan dinyanyikan. Perhatikan baik-baik, Ustazah akan memberikan contoh nada lagunya. Nanti yang Ustazah panggil, silahkan baru aktifkan mikrofonnya. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, syajaratun itu pohon, Zahratun itu bunga. Kita pakainya yang depan anak-anak. Jadi yang belakang tidak perlu dimasukkan lagu. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, syajaratun itu pohon, Zahratun itu bunga. 4 dulu. Kita ulangi lagi. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, syajaratun itu pohon, Zahratun itu bunga. Silakan Mas Izam aktifkan mikrofonnya. Us, itu nadanya pakai nada lagu apa, Us? Ini nada lagunya kalau kalian pernah dengar, "Hai gadis berjilbab ungu." Pernah Tidak dengar? pernah lihat, Us. Bahkan tidak tahu itu lagu apa.
Mungkin yang lain ada yang pernah dengar? Belum, Nah, Bos. Baru tahu. Mbak Zakira pernah. Ya nanti Mas Rafi gak apa-apa. Tapi kan mudah kan lagunya untuk diikuti? Mudah, Us. Ya, setidaknya lagunya mudah jika kalian ingin menghafalkan. Oke, selanjutnya silakan Mas Izam, aktifkan mikrofonnya, baca mufrodat 1 sampai 4. Pakai lagu atau baca biasa, Bos? Pakai lagu. Sudah mulai dipraktekkan nadanya. Dari yang mana? Yang itu jeruk Dari atau yang itu rumah? Yang pertama, sampai Zahratun aja. Baitun itu rumah yang Ustazah contohkan tadi. Oke. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, sajarotun itu pohon, zahrotun itu bunga. Itu atau bukan, Bagus, Bos? Mas Izam. Selanjutnya Mas Ezar, silakan. Ulangi lagi. Mas Ezar aktifkan mikrofonnya, ulangi. Nada dari baitun. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, sajarotun itu pohon, zahrotun itu bunga. Bagus. Selanjutnya Mbak Mbak Zakira, coba. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, syajaratun itu pohon, zahrotun itu bunga. Bagus. Selanjutnya Ustazah akan memberikan contoh mufradat yang kelima. Burtukolun itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar. Ustazah ulangi lagi. Burtukolun itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar. Coba Mas Rifki praktekkan dari burtukolun. Nggak bisa, nadanya, Mas Rifki? Bisa nadanya, Eko. Nggak bisa nadanya, Burtukolun, bisa ada bantuin? Burtukolun itu jeruk. Coba. Burtukolun itu jeruk. Narojilatun itu kelapa. Narojilatun itu kelapa. Mauzun itu pisang. Mauzun itu pisang. Wardatun itu mawar. Wardatun itu mawar. Bagus. Selanjutnya Mbak Salma, silakan Mbak Salma. Mbak Salma bisa dengar Ustazah? Mbak Salma? Oh, mungkin Mbak Salma ada sedikit gangguan untuk sinyalnya. Coba Mbak Gendis, Mbak Gendis. Mbak Gendis aktifkan mikrofonnya.
Mbak Gendis bisa dengar suaranya Ustazah? Baik, coba Mas Bil aja, silakan Mas Bil. Oh, aku habis dari kamar mandi. Oh iya, sebentar, Mas Bil dulu, habis Mas Bil nanti baru Mbak Gendis ya. Coba Mas Bil, nyanyikan dari Burtu Kolon. Mas Bil, aktifkan mikrofonnya. Burtu Kolon itu. Coba. Mas Bil, mikrofonnya belum nyala. Coba Mas Bil. Oh iya, silakan sambil dicas, bisa nggak itu siapa ya yang izin baterainya habis? Anak-anak bisa dengar suaranya Ustazah? Oke. Bisa, Us. Bisa, Us. Coba Mas Java nyanyikan Mas Java untuk mulai nada burtu kolon. Us. Ya. Oh iya. Itu kolon. Itu merut. Itu mawar. Oke. Selanjutnya Mbak Gendis, coba Mbak Gendis, baca Mbak Gendis. Nyanyikan. Ulangi lagi enggak? Burtu kolon itu jeru, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar. Coba Mbak Gendis. Burtu kolon itu cenderung narojilatun itu kelapa, mau itu pisang, warnatun itu mawar. Oke, bagus. Selanjutnya Ustazah akan mencontohkan Yasminun itu melati, Jamilatun itu indah, itu pendek, Murtafiun itu tinggi. Saya ulangi lagi. Yasminun itu melati, Jamilatun itu indah, Qasirun itu pendek, Murtafiun itu tinggi. Coba Mas Rafif. Saya nggak bisa lagunya, Us. Ustazah bantuin. Yasminun itu melati. Coba. Yasminun itu melati. Jamilatun itu indah. Jamilatun itu indah. Qasirun itu pendek. Qasirun itu pendek. Murtafiun itu tinggi. Murtafiun itu tinggi.
Oke, bagus. Selanjutnya Ustazah mau dengar Mbak Air. Mbak Air ada aktifkan mikrofon. Mbak Air. Air keluar, Un. Mbak Air keluar, oh ya. Kalau gitu, Mbak Zara ada? Mbak Zahra? Mbak Zara, bisa dengar suaranya Ustazah? Baik, selanjutnya Ustazah coba tanya Mbak Kila. Mbak Kila ada? Mbak Kila? Mbak Revi ada? Anak-anak bisa dengar suaranya Ustazah Olive? Ada Us. Bisa. Bisa Us. Coba yang Ustazah panggil, aktifkan mikrofonnya. Mbak Revi. Oh, suaranya macet-macet. Oh iya, coba Mbak Revi nyanyikan mufradat ini Mbak Revi. Kosir itu Oke, bagus. Selanjutnya Ustazah mau dengar Mbak Afaf ada? Maaf anak-anak, Ustazah mau tanya ya. Ini gambarnya di Ustazah itu kalian kameranya off. Sebenarnya kalian kameranya aktif apa enggak? aktif. 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 Ini Ustazah jadi bingung soalnya nggak ada gambarnya. Ustazah jadi bingung. Ini kayak punyanya atas nama Bagus Lukman ini siapa? Kelihatan nih Us aku. Azaim itu Us. Oh, Mas Zaim. Soalnya Mas Zaim kameranya jangan dimatikan Mas Zaim. Coba aktifkan terus Mas Zaim. Oh iya Mbak Afaf. Coba Mas Zaim baca Mas Zaim. Yasminun. Mas Zaim. Yasminun itu melati. Aduh, itu indah, kosirun itu pendek, murtafi'un itu tinggi. Oke, bagus anak-anak. Selanjutnya, Ustazah akan membacakan mufradatnya dari yang pertama sampai yang terakhir. Silahkan kalian dari rumah mengikuti lagunya, tapi tidak perlu diaktifkan mikrofonnya. Jadi semuanya bernyanyi dari rumah, mikrofonnya tidak perlu diaktifkan. Oke, kita mulai. Mas Zaim, duduknya yang rapi. 1, 2, 3. Baitun itu rumah, hadikotun Zatun taman, syajaratun itu pohon, zahrotun itu bunga, burtukolun itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang,
Wardatun itu mawar. Yasminun itu melati. Jamilatun itu indah. Qasirun itu pendek. Murtafiun itu tinggi. Oke, coba sekali lagi ya. Kita ulangi lagi nadanya. Biar kalian semakin terbiasa, dia semakin mudah untuk menghafalkannya. 1, 2, 3. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, syajarotun itu pohon, zahratun itu bunga. Burtukolun itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mausun itu pisang, wardatun itu mawar. Yasminun itu melati, jamilatun itu indah, qasirun itu pendek, murtafiun itu tinggi. Baik, Ustazah mau minta siapa ya yang siap untuk bernyanyi dari awal sampai akhir? Coba. Boleh angkat tangan. Mas Ezer. Coba Mas Ezer. Nyanyikan dari pertama sampai yang terakhir. Oke. Ya, 1, 2, 3. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, syajarotun itu pohon, zahrotun itu bunga, burtukolun itu jeruk, narjilatun itu kelapa, mausun itu pisang, wardatun itu mawar, yasmin itu melati, jamilatun itu indah, qasirun itu pendek, murtafiun itu tinggi. Oke, bagus Mas Ezer. Selanjutnya Mas Zaim. Ayo Mas Zaim. Bentar. 1, 2, 3. Baitun itu rumah, hadikotun itu taman, sajaratun itu pohon, zahratun itu bunga, burtakolun itu jeruk, burtukolun itu jeruk, naranjilatun itu kelapa, mausun itu pisang, wardatu itu mawar. Yasminun itu melati, jamilatun itu indah, qasirun itu pendek, murtafiun itu tinggi. Oke, bagus Mas Zaim. Selanjutnya siapa lagi yang mau baca? Satu lagi perempuan ganti. Sudah 2 laki-laki. Ayo, 1 perempuan. Kira-kira siapa yang ingin menyanyikan dari awal sampai akhir? Bisa lambaikan tangan. Siapa?
Tidak ada yang ingin menyanyikan? Coba Ustazah tunjuk saja ya. Mbak Silvi. Jangan saya. Perempuan, kan Mas Rafi laki-laki. Mbak Silvi, coba Mbak Silvi, aktifkan mikrofonnya. Zaitun itu rumah, hadikotun itu Suaranya imut. taman, syajaratun itu pohon, zahratun itu Burtukalun itu jeruk, narojilatun itu kelapa, mauzun itu pisang, wardatun itu mawar, yasminun itu melati, hamilatun Jamilatun. Jamilatun itu Ulangi dulu. Yasminun itu melati, Jamilatun itu indah, Qasirun itu pendek, Murtafiun itu tinggi. Oke, bagus Mbak Silvi. Baik anak-anak, karena kalian sudah belajar untuk nadanya, insya Allah minggu depan Ustazah akan mengambil nilai untuk mufrodat dengan dinyanyikan ini. Jadi tugas kalian silakan hafalkan mufrodat dengan dinyanyikan. Jadi ada waktu 1 minggu, insya Allah minggu depan di hari Rabu Ustazah akan mengambil nilai bernyanyinya kalian untuk mufrodat ini. Bisa dipahami ya? Selanjutnya, pada hari ini kita akan mempelajari at-tadribat atau latihan soal. Yang pertama, Ustazah mau tanya, modulnya sudah di-print anak-anak? Sudah. Alhamdulillah. Sudah. Dan kalian kerjakan langsung di modul kalian untuk 5 soal ini. Terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Arab. Kemarin kalian sudah belajar cara menerjemah Indonesia ke Arab. Contohnya, taman itu indah. Taman bahasa Arabnya hadikotun. Indah bahasa Arabnya jamilatun. Untuk mendapatkan kata itu, maka ditambah al. Sehingga lafadznya nanti menjadi al-hadikotu jamilatun. Ketika ada al, tidak boleh ada tanwin. Bisa dipahami? Kita kembali ke materi yang minggu kemarin. Ketika ada al, tidak boleh ditanwin. Untuk mendapatkan bahasa Arab itu, maka ditambah al. Dari sini bisa dipahami anak-anak? Oke, silakan contoh dari Ustazah ini ditulis dulu di modul kalian, biar nanti kalian mudah ketika menerjemah yang nomor 2 sampai nomor 5. Tuh screenshot boleh nggak, Us? Apa Mas Rifki? Ku screenshot. Di screenshot. Mas Rifki, modulnya sudah di-print? Udah. Ya, silakan ditulis langsung aja. Tidak perlu di screenshot. Di modul kan soalnya sudah ada. Nah, silakan untuk bahasa Arabnya ini ditulis di modul. Iya, Mas Muat. Itu ada yang B itu juga dikerjakan. Ada yang apa, Mas Muat? Yang B. Oh, yang B, iya. Yang B juga diterjemahkan ke Indonesia. Tapi Ustazah ingin memberi contoh dulu yang nomor 1. Silakan ditulis dulu. Nanti kalau contoh nomor 1-nya sudah, Ustazah akan memberikan contoh untuk menjawab soal yang B. Silakan ini ditulis, sudah selesai.
Kalau sudah selesai, Ustazah akan memberikan contoh cara menjawab pertanyaan yang B. Sudah, anak-anak? Belum, Us. Masih nyari modul, Us. Sudah. Mas Rifki ditulis di buku tulis dulu aja untuk sementara, tidak apa-apa Mas Rifki. Untuk contoh jawaban nomor satunya, ditulis dulu aja di buku tulis. Nanti kalau modulnya sudah ketemu, baru disalin di modulnya. Us, belum, Us. Us, belum, Us. Us, belum, Us. Us, belum, Us. Us itu suaranya masih di mute ya, Us ya? Oh iya, maaf, suaranya masih ke mute. Oke. Us, belum, Us. Belum. Ya, silakan ditulis dulu untuk nomor satunya. Ya, Us. Sudah? Selanjutnya Ustazah akan menjelaskan untuk yang B. Nah, yang B, terjemahkan kalimat di bawah ini ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, hadhihi artinya apa? Syajaratu, hadhihi ini, syajaratu pohon, narojilatu kelapa. Mau Sehingga sudah ada gambarnya, Us. tidak ada gambarnya. Yang lain ada gambarnya? Ada. Coba Mas yang tidak ada gambarnya, coba itu dicari sinyal yang lebih bagus dulu. Oke, sehingga nomor satu anak-anak jawabannya ini pohon kelapa. Jadi mengartikannya satu-satu. Hadhihi apa? Syajaratu apa? Narojilatu apa? Nah, nanti ketemu bahasa Indonesianya adalah ini pohon kelapa. Silakan ditulis contohnya nomor satu ini. Bisa dipahami ya anak-anak? Jadi nanti ketika mau membahasa Arabkan, silakan cari tahu bahasa Arabnya di modul kalian, di mufrodat, di bagian mufrodat. Nanti kalau sudah ketemu, baru dimasukkan di jawabannya satu persatu. Ingat, ketika ingin mendapatkan arti itu, maka harus ditambahi al. Sudah ditulis untuk contoh nomor satunya? Sudah, Us. Ya, kalau sudah, nanti silakan untuk nomor 2 dan 5, yang A dan yang B anak-anak, silakan dilanjutkan setelah meet. Nanti ketika sudah selesai, bisa dikirim ke Ustazah Olive.
Ustazah ingatkan, mungkin kemarin minggu lalu ada yang belum mengumpulkan tugas bahasa Arab yang mengerjakan kemarin 5 soal dari bacaan, bukan, 5 soal untuk perempuan ketika mu'anas, dia juga harus mu'anas, ketika laki-laki mudzakkar, dia harus laki-laki mudzakkar juga. Yang belum selesai atau yang kemarin belum mengumpulkan, Ustazah tunggu ya. Ada beberapa yang masih belum mengumpulkan tugas kemarin, yang tinggal melingkari itu. Tapi soalnya ditulis di buku tulis. Baik anak-anak, untuk minggu ini kita belajar nada. Jadi tugas kalian adalah menghafalkan mufrodat dengan dinyanyikan. Dan yang kedua, mengirim tugas latihan soal 1 sampai 10 nanti di Olive, ke Ustazah Olive kalau sudah selesai. Bisa dipahami? Bisa. Baik. Qad intahayna hadhihi dirasah hayya naqra hamdalah ma'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik anak-anak, semoga bermanfaat. Ilal liqa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak.